nanti kan ini turun-temurun ya. Nah, untuk anak saya, cucu saya, dan seterusnya. Nanti harapan saya ya bisa meningkatkan lagi supaya Mona Lisa ini tetap jaya, tetap langgeng, tetap laris gitu. Dulu punya pengen jualan gitu ya, terus ibu saya itu kebetulan kan pinter masak, terus dia punya ide gitu, apa ya jualan apa gitu. Oh anu aja, burger ibu bisa nggak gitu. Terus ibu saya bilang, ya insya Allah saya usaha gimana caranya buat burger. Akhirnya ibu kursus bentar gitu, terus dia buka burger. Nah, terus kerjasama sama anak-anak mahasiswa minyak itu. Tapi lah kebetulan yang lulus terus kerja kan, dia kerja jadi keluar gitu. Terus lama-lama ibu itu bilang sekarang kita kelola dengan keluarga aja lah, remote gitu. Nah, teman-teman juga lama-lama juga berkurangan gitu teman-temannya. Udahlah Bu, kita cari kerja di luar aja, soalnya udahlah monggo gitu. Pasarkan ibu saya dikelola, udah untuk anak-anak saya aja gitu. Mona Lisa itu usaha dari nenek saya yang dimana sudah berdiri dari tahun 1988 dan kemudian menjadi salah satu usaha kaki lima burger pertama di Jogja gitu. Dan untungnya sampai sekarang masih bisa bertahan dengan sangat baik gitu. Dulu harganya masih kalau nggak salah 1.500 atau ya, dari 1.500 naiknya tuh cuma 1.000 bertahap, setiap hari 1.000, toh tidak setiap tahun naik tuh enggak ya, karena dulu kan masih di bawah pohon dikasih petroma kayak tambal ban itu loh jualannya. Tapi lama-lama kan terus berkembang, laku terus dipegang kita keluarga, tambah besar gitu. Alhamdulillah tambah besar. Ya orang-orang ngertinya malah yang Jakal itu yang pusatnya dari sini. Soalnya kan duluan yang di Jakal ya timbangannya di sini. Pengelolaannya sebenarnya nggak ada bedanya ya karena sama sini tuh. Cuma kan kalau di sana itu kan istilahnya kayak apa ya, kaki lima gitu kan. Kalau di sini kan udah resto gitu. Yang di Jakal itu sampai dipindah-pindah kan. Dulu di sebelah barat. Ya nggak tahu orang sentimen atau bagaimana katanya mau dibangun itu, akhirnya dibangun kan itu. Dipindah di timur sekarang. Kita yang manut aja. Namanya orang nunut toh. Ya toh. Tapi itu memang sudah masuk di paguyuban kaki lima. Jadi kita itu misal ducer dia nggak berhak ngusir gitu. Ada paguyuban kaki lima yang menangani khusus kaki lima di Jakal. Kebetulan yang ikut itu adik yang kecil yang ikut paguyuban itu. Karena kita bagi-bagi kan Mas. Saya di sini, adik saya yang satu di masak, tempat masak, saya yang jualin gitu. Saya dulu pelanggan burger Mona Lisa dari saya SMA. Itu tahun 98. Tapi saya kenal Mona Lisa. Saya pertama beli itu saya SMP, sekolah saya di SMP Negeri 10. Saya sering sini pulang sekolah. Pelanggannya yang paling banyak kayak udah yang agak berumur ya Mas. Soalnya kan bilangnya kayak saya udah dari zaman kecil Mbak langganan di Mona Lisa gitu. Kayak gitu sih paling. Kalau anak muda juga banyak tapi ya nggak sebanyak yang orang tua gitu aja. Kenapa bisa bertahan sampai sekarang itu adalah burger ini tuh tidak begitu macam-macam dalam mengubah resep utamanya. Jadi ketika memang membuat burgernya dengan cita rasa yang manis, ya sudah itu aja. Jadi kita nggak kayak inovasi yang baru gitulah, atau mengikuti perkembangan yang sekarang banget itu intinya. Kita pertahankan rasa yang sudah ada dari zaman dulu. Ya kita cuma cari cari gimana kalau sekarang itu untuk kemajuan itu loh Mas, kemajuan dan supaya laris itu gimana gitu. Kita modal juga nggak punya, modalnya juga udah adanya ini ya ini, tapi disyukuri aja karena udah terlalu lama dan
nggak usah halo, kita jual burger kan nggak usah gitu, udah pada tahu, udah pada rawuh, ya alhamdulillah kita syukuri. Makan burger di sini, terus nyobain lain beda. Paling enak di sini dari rotinya lebih enak, dagingnya juga lebih terasa sedikit. Menurut saya paling enak sendiri Monalis. Udah lama juga kan ya Mas ini ya, udah dari lama. Terus setiap mesti ada kayak produk baru, kayak entah itu dari dessert, dari apa gitu, mesti pengolahannya baru lagi gitu. Nah sekarang kita kan berkembang, nah dengan berkembangnya ini kita jualannya nggak hanya burger ya ada korket, ada minuman gitu. Burger ini lain dari yang lain karena burger ini tuh punya roti serta daging dan juga mayones yang tersendiri dari yang lain. Waktu saya masih kerja di Bampanin itu kalau ada yang target, ditraktir ke sini. Ada pembeli yang rewel atau gimana gitu, pernah juga sih ya dimarahin pembeli itu. Ya di note-nya itu kan dia pesannya nggak pedes, nggak ada tulisan yang pedes atau gimana gitu. Kalau otomatis kalau dari restonya kalau nggak ada note-nya kan kita kasih sedang ya, sekitar belum ada 1 jaman lah pembelinya ke sini Mas. Marah-marah dia bilang lah Kak, ini tuh nggak kompeten, nggak kayak gini, nggak sesuai pesanan lah. Ya udah kan teman saya kan kalau yang kena bentakan sedikit nangis ya. Dia nangis, orangnya marah-marah di depan toko gitu ya. Saya kan tadinya apa namanya kayak mungkin jarang ya gerak di sini dan lain sebagainya, terlebih lagi berhadapan dengan namanya kompor dan lain sebagainya. Ya mau nggak mau emang harus belajar dengan itu sih, ya melawan rasa takut terutama penggorengan sih kayak gitu. Mayones tuh nggak akan bisa ditiru Mas, dari mayones tuh siapa aja itu, sampai ada pernah kejadian dulu di Jalan Solo itu ada kaki 5, ada buka burger. Kebetulan yang di situ tuh pembantu kita itu ditarik, ternyata pembantu itu curi resep gitu. Jadi kan kita nggak tahu, kita pas makan di situ iseng aja kok ada burger yang sama Mona Lisa, itu malah dari pembeli. Pak buka di sana loh, kita nggak buka, coba itu ke sana deh gitu. Kita ke sana, kita coba, ternyata yang dibilang itu pembantu kita. Itu pernah terjadi itu. Ya kita maaf ya, kita perkarakan lah ya, karena kita kan nggak bisa kamu bawa gitu. Nah dia ini nyuri resep. Itu pernah terjadi seperti itu Mas. Memang sih itu apa namanya udah pesen ya dari dulu nenek, Mona Lisa itu jangan di franchise tapi tetap usahakan keluarga. Nantinya mungkin ya akan saya cobalah untuk tetap pertahankan tradisi yang sudah ada ini. Kalau kerjasama itu kita itu harus dari kita. Jadi misalnya di tempat Mas A gitu, nanti tenaga juga dari kita. Yang ngolesi, yang goreng segala macam dari kita. Karena pernah terjadi malah ratusan. Kalau strateginya Mona Lisa Burger mungkin untuk tetap bisa eksis di saat ini adalah dengan mencoba mengikuti berbagai macam event-event makanan, dan kami akan upayakan kalau semisal ada kayak Gojek dan lain sebagainya kami tetap ikuti itu. Memang saingannya sangat berat. Kita kan burger wong Jawa ini. Apa-apa dimasak sendiri, jadi dari roti masak sendiri, daging masak sendiri, mayones kita masak sendiri. Jadi nggak ada yang mentah ya, cuma sayur, sosis ya beli, kita goreng sama keju aja Mas. Lainnya ya makan sendiri. Kalau masukan sendiri sering banyak sih. Tapi ya namanya burger atau makanan tuh kalau semuanya harus sama dengan sama yang lain, kayak nggak ada gregetnya gitulah. Tetap harus ada yang membedakan antara satu sama yang lain supaya biar lebih ada apa ya istilahnya kayak penonjolnya gitulah. Misal anak-anak muda sekarang ya jualan yang ngojo sing saling bersak, dalam arti jualan yang mengadakan menu-menu yang baru gitu loh Mas.
Jangan misal burger saingi jualan burger. Nah, itu kan kasihan yang sudah lama-lama ini, karena kan anak-anak muda sekarang lebih pintar daripada orang-orang zaman saya dulu kan gitu. Sekarang apa-apa serba canggih, alat canggih, ya toh. Cara dari packaging, dari apapun masih canggih-canggih. Lah kita kan masih orang kuno. Lah saya dukung anak-anak saya itu ya, nah iso ya membangke gitu, tapi jangan bersaing, dalam arti bersaingnya bersaing sehat gitu. Harapannya saya tuh usaha ini tetap eksis, tetap bisa mengikuti perkembangan yang ada sekarang ini, dan tidak kalah dari brand-brand yang ada yang baru lah gitu ya. Nanti kan ini turun-temurun ya, nah, untuk anak saya, cucu saya, dan seterusnya. Ya nanti harapan saya ya bisa meningkatkan lagi, supaya Mona Lisa ini tetap jaya, tetap langgeng, tetap laris gitu, ya toh. Dan dia harus punya inovasi yang baru, mungkin bisa di burger Mona Lisa ada rasa besok tuh coklat, bisa rasa apa, siapa tahu kan inovasi baru, nah, gitu loh Mas. Jadi ayo tingkatkan gimana supaya payu biar laris. Jangan ada-ada nanti kalau banyak pembeli itu karena liburan, jangan. Siapa tahu nanti nggak liburan aja laris. Sebenarnya burger Mona Lisa itu kan didirikan sebelum tahun 85 nggih. Dulu kan saya punya adik yang paling kecil, itu punya kerjasama dengan teman-teman yang dari teknik perminyakan di UPN.